Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang pengalaman mistis ya yang pernah saya alami. Nah, ini mungkin kita di sini berbagi ya pengalaman. Mungkin teman-teman juga ada di luar sana tuh yang punya pengalaman mistis yang bisa diceritakan, bisa tulis di kolom komentar. Di waktu itu guys ya, saya itu dulu itu kursus ya, jadi kursus komputer di sebuah lembaga pendidikan komputer yang namanya adalah LPKIA. Jadi lembaga pelatihan komputer, IA-nya saya lupa juga kepanjangannya. Jadi LPK itu adalah lembaga pelatihan komputer. Jadi LPKIA. Jadi IA-nya saya nggak tahu kepanjangannya apa waktu itu kan, lupa saya guys. Nah, itu di kota Pekanbaru. Di alamat itu di Jalan Hang Tuah. Jadi kalau Anda tahu kota kampung baru, itu ada lembaga khusus dulu namanya adalah LPKIA. Dia alamatnya di Jalan Hang Tuah, ujung dekat Jalan Sudirman ya, di kota Pekanbaru. Nah, dia bertempat di sebuah ruko 2 atau 3 lantai, saya lupa guys ya. Nah, jadi di situ saya kursus setelah tamat sekolah kan. Nah, ambilnya yang setahun ya salah guys, ya setahun. Nah, waktu itu lembaga khusus tersebut ya itu mengadakan istilahnya ya, ospek lah guys, macam ospek. Jadi bagi siswa yang baru masuk tuh diadakan ospek biasanya. Jadi tradisi mereka. Dan waktu itu memang itu yang pertama sih guys, yang pertama. Jadi yang gelombang yang pertama lah, karena saya itu adalah orang yang pertama kali masuk, aku juga baru buka. Jadi itu baru buka tuh saya mungkin termasuk siswa pertamanya gitu kan. Nah, waktu itu kami berangkat naik bus itu ke daerah namanya Lembah Harau. Kalau Anda pernah ke jalan dari Pekanbaru ke Payakumbuh, nah itu dekat kota Payakumbuh tuh ya, sebelumnya itu ada tempat itu namanya daerahnya Lembah Harau. Jadi sebelum Payakumbuh tuh nanti ada belokan ke kanan, ada kita belok situ. Nah, terus ke dalam nanti Anda akan temukan kiri kanan sebelah kiri itu, dan kanannya mungkin juga saya atau kiri aja, itu ada tebing-tebing tinggi guys. Jadi ada tebing-tebing tinggi, pemandangannya sangat memukau lah gitu kan, Lembah Harau itu. Nah, sesampai di sana itu kalau nggak salah itu guys sekitar siang lah ya, kita siang. Lalu hari pertama itu ya kami biasalah langsung pasang tenda, mungkin makannya setelah waktu itu di apa guys, saya lupa makan di mana, entah di jalan entah di situ, tapi kita sampai siang kalau salah itu kan. Lalu kita tuh bangun tenda di suatu kawasan di dekat Lembah Harau itu ada tenda-tenda yang dibangun, tenda biasa lah gitu kan, dari terpal, yang tenda yang memang dari bag itu guys, dari tas-tas itulah, saya nggak tahu nama tendanya, tapi tenda biasa lah gitu, tenda yang nutup gitu kan. Nah, itu tempat tidur. Jadi satu tenda itu diisi oleh kita 8 orang guys, satu tenda. Jadi kami itu berangkat mungkin ada puluhan lah ya, nggak sampai ratusan juga, satu mobil gitu kan. Nah, jadi situ ada guru pembimbing ya, tapi juga yang banyak itu adalah kakak pembina. Ini semacam senior lah gitu guys ya kan, yang ditugaskan sebagai panitia gitu kan. Nah, lalu kami si hari itu ya, itu diadakan aktivitas, jadi macam-macam ya aktivitasnya hari itu. Di hari kedua juga, ini besoknya setelah semalam berlalu ya, atau malam itu juga, saya lupa guys, kayaknya saya lupa itu hari kedua hari pertama. Yang penting kami di hari itu, tadi hari ke besoknya itu kami adakan acara. Biasalah kan kalau acara begitu tuh pasti kita tuh lintas alam, kita rame-rame, kita melintas menjelajah alam sampai masuk ke sungai-sungai kecil. Ibaratnya kan di jalan itu kan, jalan tanah itu kan sebelahnya ada kayak sungai kecil yang kalau kita masuk tuh kita masih paling waktu itu kan kira-kira usia saya tuh kira-kira umur 19 guys, atau 19 tahun lah mungkin kan. Itu sungainya tuh nggak dalam, ya paling sepinggang kita guys, atau seperut gitu kan. Nah, jadi atau ya segitulah, sepinggang, seperut, atau mungkin paling dalam tuh mungkin sedada ya kan. Nah, jadi menyusuri sungai itu di pinggir jalan ya, jadi masih cukup, menurut saya cukup aman lah gitu kan, nggak terlalu jadi kalau ada apa-apa kan jalan tuh ada sebelahnya jalan gitu kan. Nah, memang sedikit ketutup sama kayak pohon-pohon rimbun, ada kayak ya
apa istilahnya ya, kayak semak-semak yang nutupin sungai itu gitu kan, jadi agak ketutup di luar gitu kan, jadi dia tuh karena saking saking bersemaknya gitu kan, nah dimasuk situ susuri gitu kan. Nah, intinya adalah aktivitas hari itu begitu guys. Nah, eh pagi, oh besok berarti besok paginya guys, besok paginya, iya iya iya, ingat saya itu. Jadi hari itu saya lupa kegiatannya apa, tapi besoknya besok paginya itu kegiatannya guys. Jadi kita tuh minta salam keliling-keliling gitu kan, jalan apa rame-rame, kita salam pokoknya, masuk-masuk sungai kecil itu, jalan kemana-mana gitu kan di area itu. Lalu siangnya nih guys, siangnya kita tuh duduk rame-rame ya, makan siang di dekat bawah air terjun. Di situ tuh air terjun, saya nggak tahu ada berapa air terjun, tapi kami di situ tuh berada di kawasan air terjun yang dekatnya tuh ada kede ya. Jadi kita kira ya nggak jauh dari apa tuh, dari air terjun tuh ada kede, bahkan dekat sekali malah kan kede dengan air terjun itu, betul persis di sebelahnya. Nah di situ semuanya makan guys, jadi semua di area air terjun tuh di batu-batu, di apa namanya, di rumput-rumputan, semua duduk di situ makan kan. Nah sambil bincang-bincang gitu kan, nikmati isa siang lah gitu kan. Nah makan-makan. Nah lalu ada teman saya nih, namanya si Daniel, saya masih ingat namanya Daniel. Hai Daniel, kalau anda nonton video ini gitu kan, masih ingat saya guys. Jadi Daniel ini ngomong gini guys, dia lihat sekeliling gitu kan, lalu dia berkata bahwa ih tempat ini nggak seram ya gitu. Saya nggak tahu juga apa tendensinya ngomong begitu, nggak tahu bercanda atau gimana, tapi dia mengatakan seperti itu, ih tempat ini nggak seram ya. Nah lalu setelah makan itu waktu berlalu, setelah makan itu kira-kira jam berapa ya, jam 2 atau jam berapa tuh guys, jam 2 atau jam setengah 3. Lalu ada pengumuman ya, pengumuman diberitahukan kepada kami semua yang waktu itu sudah lagi duduk di tenda guys, sudah pada kumpul di tenda gitu kan, tinggal masing-masing lah gitu kan, ada main HP dan segala macamnya gitu kan, ada dulu cerita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah diberitahukan bahwa si Daniel ini menghilang, Daniel nggak ketemu guys. Ini setelah kejadian makan itu, setelah dia ngomong ini tempat nggak seram ya, itu kan kalau dalam perspektif kita kan adalah namanya takabur guys, apa namanya ya, kayak takabur dan tempat yang seram, kayak meremehkan suatu tempat gitu kan. Nah itu kan seharusnya kita kan kalau di tempat-tempat tertentu tuh kita harus jaga adab, karena gimana pun di situ ada penunggunya, ada jin di situ gitu kan, ada jin, makhluk goib, ada jin. Ini dia tuh bisa melihat aktivitas kita, makanya kita tuh nggak heran kalau kita tuh ke tempat-tempat yang terpencil atau yang tempat-tempat yang apa yang masih jarang manusia gitu, yang ideal adalah sepi lah gitu kan, kita harus jaga adab, minta izin, karena kita nggak sendirian, kita bersama jin atau makhluk gaib lainnya gitu kan. Nah kita minta izin gitu kan. Nah dia, jadi apa yang disampaikan oleh si Daniel ini yang mengatakan bahwa tempat ini nggak seram, itu mungkin menyinggung perasaan menyinggung dari para jin ini yang bertinggal situ. Akhirnya mungkin yang terjadi adalah intinya Daniel itu hilang gitu kan, hilang. Lalu ini jadi heboh langsung kan, heboh, kok bisa hilang Daniel ini gitu kan, karena tidak ditemukan dimanapun, cari-cari nggak ketemu. Akhirnya dibentuklah bentuk tim untuk mencari gitu kan. Nah waktu itu ditanya siapa yang mau ikut, saya nggak tahu kenapa saya ingin ikut gitu, karena bagi saya ini menarik gitu kan, menarik nih, saya pengen tahu, saya pengen lihat di mana si Daniel ini, apa yang terjadi pada dia, saya penasaran, kepo gitu guys. Lalu saya mengajukan diri, saya ikut bang gitu kan. Nah akhirnya kami berangkat sekitar 5 orang atau 6 orang guys ya, 6 orang, 7 orang, 6 orang, 5 orang saya lupa itu ya. Jadi kakak senior sama 2 orang atau 3 orang beserta beberapa siswa kayak saya ini satu-satu yang gitu kan. Nah itu cowok semua guys, laki-laki semua, nggak ada perempuan kan. Nah lalu kami mulai menyusuri tempat pertama itu adalah air terjun itu, karena disitulah dia mengatakan bahwa tempat ini nggak seram gitu ya, jadi kami kesana duluan gitu kan. Tempat pertama kami datangi di situ, jadi jarak adalah tempat perkemahan itu dengan air terjun itu nggak begitu jauh guys ya, tapi yang paling di sebelahnya air terjun itu adalah kedai tadi itu. Nah ditanya sama orang kedai itu nggak lihat apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak lihat apa-apa gitu kan. Nah lalu kami sempat berhenti sebentar di air terjun itu memperhatikan sekeliling gitu kan. Nah cuma saya nggak tahu kenapa ya, nggak tahu saya kenapa guys, saya tuh orangnya adalah saya tuh selalu memeriksa itu detail, masa tuh tidak keseluruhan, tidak melihat hanya, mungkin mereka berpikir gini, mungkin Daniel ini paling kecelakaan, entah jatuh, entah terpleset mungkin atau apalah gitu. Jadi mereka tuh nggak bakal nyangka ada di mana-mana. Jadi mereka tuh mungkin belum kepikiran bahwa lebih banyak mungkin terpikir bahwa mungkin ada pengaruh dari makhluk halus. Tapi mereka mungkin lebih banyak berpikir bahwa mungkin ini kecelakaan doang. Karena kenapa dari cara mereka memeriksa, mereka tidak melihat ke atas guys. Mereka hanya lihat kayak kita mencari sesuatu di tanah gitu. Jadi mereka tuh hanya melihat
area tanahnya doang gitu. Kalau saya tidak, saya perhatikan kemana-mana, mata saya ke atas, saya memandangi pohon-pohon, saya memandangi termasuk air terjun. Nah, nggak tahu kenapa di air terjun itu saya mandang agak lama, mungkin ada sekitar 1 menit 2 menit guys. Saya mandang ke atas gitu kan, ke arah air terjun. Nah, saya tidak melihat apa-apa, tapi saya nggak tahu aja kenapa pandangan saya malah ke situ gitu kan. Nah, lalu ketika udah semenit 2 menit lalu saya perhatikan sekeliling, saya sadar ternyata yang tim yang pencarian ini yang bersama saya itu ya udah nggak ada. Oh, kemana mereka? Wah, saya tinggalin gitu kan. Nah, karena saya juga takut karena saya sendiri gitu kan. Nah, saya tentu bergegas. Saya lanjut lagi mencari mereka, lurus ke depan gitu kan. Nah, untung mereka menjauh sehingga masih sempat terkejar sama saya gitu kan, masih sempat saya temukan gitu kan. Nah, lalu kami terus berjalan berbarengan, lalu ketemulah dengan beberapa orang warga situ. Agak berapa berapa jauh dari situ kami ketemu. Kami menyusuri jalan kami guys, menyusuri tebing. Di tebing itu kan sepanjang tepi jalan. Jadi jalan sapa itu ada sebelahnya sungai kecil, lalu sebelahnya ada lagi kayak area apa gitu kayak area apa lagi terbuka gitu, lalu di sampingnya tebing. Jadi tebing itu betul-betul sepanjang jalan itu tebing gitu guys, tebing tinggi gitu kan. Nah, ini kami menyusuri itu, ikuti itu sambil, jadi kami ambil posisi bukan di jalan tapi di dekat sebelah tebingnya gitu kan, karena kan sebelah tebing itu kan sungai dan jalan gitu. Jadi kami terus susuri, jadi kami bertemu dengan beberapa orang warga situ, lalu ditanyakan, oh nggak ada pak, nggak ada ketemu orang Cici yang bapak sebutkan itu, nggak ada, kami cuman ya ketemu sama orang lokal saja gitu kan, sama penduduk sini. Jadi mereka katakan mungkin ini hati-hati aja pak, mungkin ada makhluk goib gitu kan. Nah, mereka sampai gitu. Nah, intinya sampai kami kembali ke kemah, kami tidak menemukannya, kami tidak menemukan sedanil ini kan. Nah, lalu tiba pada sore harinya. Nah, sore harinya itu guys, ya kita kan baris berbaris tuh, kira-kira mau maghrib lah guys, kira-kira jam 6 kurang. 6 kurang tuh kita tuh kan baris berbaris, dikumpulkan semua sesuatu untuk baris berbaris. Nah, ketika sedang baris berbaris, saya tuh termasuk yang baris paling belakang, karena saya kan termasuk tinggi. Saya tuh ambil posisi paling belakang, karena nggak enak aja kalau tinggi baris di depan gitu kan. Nah, saya ambil di belakang. Nah, di sebelah saya ada wanita guys, ada cewek di sebelah saya gitu kan. Nah, jadi di situ lalu tiba-tiba terdengar suara bahwa Daniel ditemukan gitu kan. Si Daniel rupanya ditemukan guys. Jadi dia tuh posisinya digendong di belakang gitu, digendong di belakang. Jadi kayak Tarzan gitu guys, digendong di belakang sama salah seorang senior laki-laki. Lalu dia dibawa ke kemah kan, kemah tuh sebelah kanan kita. Jadi saya tuh melihat si Daniel ini lagi digendong, saya melihat, kami semua melihat lah, karena kan kami situ rame. Jadi Daniel ini digendong, bawa masuk ke kemah gitu kan. Nah, ketika kami sedang berbaris itu, nah lalu wanita sebelah saya ini, teman wanita sebelah saya ini, teman cewek ini ya, dia teriak guys, teriak histeris gitu kan. Orang heran, kenapa gitu kan? Kenapa kamu teriak? Dia mengatakan bahwa itu dia ikut si Daniel dia ikut si Daniel gitu. Jadi dia bilang makhluk halus itu apa, saya lupa sebutannya. Jadi dia mengatakan bahwa makhluk itu ikut si Daniel gitu. Dia melihat si Daniel itu bersama dengan makhluk itu gitu, ketika digendong itu kan. Padahal saya tidak melihat apa-apa guys. Nah, saya nggak tahu itu apakah dia indigo atau apa gitu kan, bisa melihat sesuatu itu. Yang penting dia histeris guys, sejadi-jadinya gitu kan. Nah, ini pokoknya heboh lah gitu kan. Nah, lalu si Daniel ini dibawa ke, lalu kami itu barisnya dibubarkan, lalu kita kembali ke tenda masing-masing. Nah, barisnya itu sebenarnya kan di situ juga guys, barisnya guys, di dekat, jadi tempat baris itu ya, lapangan itu di tengah-tengah tenda itu mengelilingi lapangan itu kan, tempat baris-baris itu kan. Nah, jadi di situ kami lalu tiba saat tentu, karena lagi kayak gitu kan. Jadi nggak tahu itu apa yang dilakukan oleh para senior itu di tenda itu. Mungkin mereka ngewati Daniel ya, mungkin baca-bacakan. Saya dengar sih membaca-bacakan ayat gitu kan, biar pergilah yang merasuki Daniel gitu kan. Daniel waktu itu kita lihat memang kayaknya dia tuh, saya lupa nggak sadarkan diri atau bagaimana. Yang penting dia tuh diam guys. Kita digendong tuh dia diam gitu kan. Saya lupa itu apa dia sadar apa tidak gitu kan. Penting dia diam aja ketika digendong gitu kan. Nah, jadi malam itu ya, itu sibuklah semua. Para senior tuh membagikan bawang putih. Karena waktu itu nggak tahu kenapa mereka tuh, atau memang ada kepercayaan bahwa bawang putih itu bisa mengusir jin atau setan gitu kan, bawang putih. Nah, saya termasuk nggak kebagian gitu kan. Aduh, saya nggak kebagian nih. Tapi saya waktu itu kan termasuk orang yang ya nggak terlalu religius, tapi saya tuh termasuk orang yang rajin sholat guys. Jadi waktu itu saya yakin gini, nggak ada bawang putih pun nggak apa-apa, yang penting saya sholat.
selama saya sholat insya Allah tidak diganggu gitu kan oleh setan apapun itu kan. Nah, ini pas tiba waktu maghrib, sholat aman gitu kan, ambil wudhu, karena masih malam masih agak terang maghribnya kan, nggak gelap kali, sholat gitu kan. Nah, lalu tiba saat Isya sholat lagi gitu kan. Nah itu kan orang ramai juga sholat. Nah waktu itu karena rame, ya kan rame, dan saya tuh waktu itu telat juga gitu. Saya nggak tahu waktu itu kenapa bisa telat. Ini dia termasuk orang yang terakhir ambil duduk guys. Dia waktu itu bukan telat juga ya. Waktu itu saya ambil duduk tapi batal. Jadi waktu itu ada teman yang iseng gitu kan, iseng. Bukan telat ya. Waktu itu saya memang ambil duduk tapi gagal. Saya bolak-balik tuh, ada mungkin 3 kali bolak-balik. Guys, saya tuh ambil wudhu, ketika saya ambil wudhu, kita balik tuh ada teman cewek yang iseng. Disentuhin saya gitu kan, biar batal maksudnya gitu. Lalu saya kata, aduh kamu kenapa sih begitu, jangan bercanda dong, kita ini lagi kondisinya lagi serem ini gitu kan. Dia masa sempat-sempatnya bercanda gitu kan. Nah ini kan nggak bagus. Ini serius loh guys, orang lagi kondisinya lagi cemas gitu kan, lagi takut karena kondisi lagi kayak gitu kan. Ada teman kita yang hilang tadi baru ditemukan, ya kan. Ada yang rasuki, ada yang teman cewek saya lihat bahwa ada yang ikut dia gitu kan. Nah, sampai 3 kali guys, batal terus. Akhirnya saya tahu tuh nggak ada lagi yang duduk gitu kan, tinggal saya sendiri. Karena orang semuanya udah sholat dan duduk, gitu kan. Waduh gimana nih? Waktu terakhir kali itulah saya ketika disentuh lagi kan, yang 3 kali oleh teman wanita ini kan. Saya nggak tahu itu ada berapa orang, yang penting saya dipecahin di situ guys. Lalu saya teriak guys, gitu kan. Kan saya tuh kayak hopeless gitu, karena apa sih gitu, bahkan orang lagi takut, lagi apa gitu kan. Nah, jadi orang heran, Bobby kenapa gitu kan. Orang tuh kira saya kesurupan guys. Nah, lalu saya terangkan, enggak, saya bukan kesurupan, saya tuh cuman hopeless gitu. Udah 3 kali beli wudhu, disentuh terus, dipegarain terus gitu, gak dicandain sehingga batal. Akhirnya ada satu orang itu yang menawarkan untuk senior atau teman dia menawarkan tuh untuk menemani saya ambil wudhu. Nah, ambil wudhu atau di mana ambil wudhunya? Di sungai, di air terjun tadi. Air terjun tadi kan di bawah tuh kan kayak sungai itu. Yang dangkal paling cuma sebetis lah ya kan. Jadi atau mungkin selutut lah guys dalamnya, paling dalam itu kan, atau sepaha mungkin paling dalam, area paling dalamnya. Jadi ambil wudhu situ rupanya. Ada yang baik hati nemani saya kan, jadi kami tuh duduknya berdua atau mungkin bertiga waktu itu. Ada juga satu lagi yang belum duduk mungkin kan, ambil duduk. Nah kami pergi ke situ. Nah di situ guys, karena memang tempatnya gelap, tapi untungnya ada cahaya sedikit dari kedai yang di sebelahnya itu. Jadi air terjun itu terlihat sama-samar guys, antara gelap dan terang gitu. Tapi gelapnya lebih cenderung gelap gitu kan. Jadi di situ guys saya merasa berdiri sendiri guys. Di situ di waktu ambil itu berdiri sendiri. Kayak saya memandang air terjun itu kayak nggak kelihatan air terjunnya, hanya sama-sama, tapi saya kayak merasa ada sesuatu, nggak melihat sesuatu tapi merasa ada sesuatu. Bulu langsung diri guys. Karena saya ingat, karena saya waktu itu baru tahu ya, waktu itu saya baru tahu juga ya, bahwa si Daniel ini ditemukan di air terjun itu guys. Jadi posisi ditemukan tuh ada di atas batu. Jadi di bawah terjun itu kan ada batu-batu tuh. Nah dia di sini ditemukan di batu tuh lagi duduk begini guys katanya guys. Nah duduk begini kan, duduk begitu. Lagi diam menung gitu. Nah, itu di posisi dia ditemukan, lalu dibawa ke tenda. Ini saya, wah, ini kan di depan saya ini, air terjunnya ini gitu kan. Waduh, bulu kuduk saya berdiri guys. Saya memang merasa kayak ada sesuatu situ kan. Jadi saya duduk, lalu saya langsung kami balik gitu kan. Nah besoknya kami pulang balik ke Pekanbaru gitu kan, balik lagi ke tempat asal kami ya, ke kota tempat tinggal kami ya, Pekanbaru. Nah setelah itu baru ada cerita. Jadi si Daniel cerita, dan bahwa ya jadi ini menariknya guys ya, kan itu ada fotonya, rupanya ada foto. Jadi rupanya ketika Daniel ditemukan, ada panitia tuh yang memoto posisi Daniel tuh lagi duduk tuh, makanya bisa yakin confirm kalau memang dia posisinya di situ ditemukan dan duduk di dalam kisah itu. Nah di film atau di foto, hasil foto yang cetak itu, si Daniel ini rupanya guys, Anda tahu apa terjadi? Apa yang terlihat? Air terjun itu ya, itu membentuk sosok seseorang kayak wanita gitu guys, yang duduk di sebelah Daniel. Harusnya kan air terjun kan lurus gitu aja, tapi dia tuh kayak membentuk gitu guys. Artinya tuh berbentuk wanita yang duduk sebelah Daniel gitu loh. Kami melihat foto itu terkejut.
Pas sudah sampai di kotanya beberapa hari kemudian kan ada foto itu diperlihatkan kan, wah ini betul-betul seperti orang loh kelihatannya gitu kan. Tapi ini bukan orang, tapi air terjun. Kok bisa air terjun itu berbentuk orang gitu guys? Waduh, ini nggak mungkin diedit. Karena waktu itu ya setahu saya ya zaman-zaman tahun berapa itu? Tahun 2001 atau 2000-an guys. Itu kan kayaknya Photoshop atau apa gitu kan nggak terlalu kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkin udah canggih bisa diedit segala macam, tapi kayaknya dulu tuh belum belum ada deh, atau mungkin kalau ada pun belum canggih deh. Nah, India itu yang terlihat guys. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, dan ini cerita ya bahwa yang menyebut dia ngakunya disembunyikan. Dia tuh sembunyikan, dan dia tuh mungkin kata dia si apa jin ya atau makhluk itu, makhluk gaib ini, dia ada perempuan rambutnya panjang tadi ya kan. Dia ini suka sama si Daniel dan mau ngajak nikah atau ngajak apa gitu kan. Nah, Daniel nggak mau. Nah, dia diikutin tuh sampai ke Pekanbaru guys. Diikutin di rupanya sampai Pekanbaru Daniel ini kan. Nah, sampai berapa lama baru dia balik ke situ lagi. Nah, yang paling menariknya, yang buat saya tuh apa ya, kayak deg gitu kan. Nah, dan ini ngomong rupanya, coba Anda bayangkan ya, waktu itu saya tidak melihat dia. Tapi dia tahu, dia bilang gini, Bob, waktu itu kamu melihat air terjun ya? Lama ya ke atas ya? Iya, kok kamu tahu? Kamu tahu nggak kata dia? Aku di atas itu. Aku di atas itu lagi dipeluk si makhluk gaib wanita ini, dan aku melayang-layang di atas. Dia tuh posnya di atas itu, melayang-layang di air terjun itu. Dia bisa melihat saya di bawah, tapi saya nggak bisa melihat dia. Jadi dia melihat kan, kamu tuh Bob ya, melihat aku tuh lama Bob. Ada mungkin sekitar 1 menit lebih, 2 menit. Kamu lihat aku. Tapi saya katakan saya tidak melihat apa-apa. Iya, tapi kamu melihat ke arahku tuh ya. Pas persis kamu melihat ke arahku. Ke arah saya kata dia gitu kan. Di situ saya memikirkan, oh, makanya nggak heran kenapa saya kok bisa saya tuh melihat ke situ gitu guys. Kok teman-teman saya aja nggak kepikiran, mereka nyari di tanah gitu kan. Saya lihat semuanya. Nah, rupanya yang saya lihat lama di RTJ itu adalah dia, kata dia gitu kan. Nah, tentu kebenarannya adalah kita nggak tahu, karena kita anggaplah dia jujur gitu guys. Lagi kayaknya nggak mungkin dia bohong, karena gini, yang saksi mata waktu itu ya, yang ada situ kan hanya kami berapa orang tuh, hanya kami bertujuh atau berenam ya. Dan waktu itu pun nggak salah saya tuh memang bukan salah ya, memang waktu itu kasih ditinggalkan guys. Jadi mereka ini pergi duluan gitu, mungkin mereka merasa sudah cukup di situ, mereka pergi beralih ke tempat lain ya. Tapi saya belum, saya masih di situ, saya masih melihat ke air terjun ke atas itu gitu kan. Nah, logikanya adalah yang tahu itu harusnya ya, kalaupun tahu itu harusnya teman saya yang berenam ini harusnya, bukan si Daniel. Nah, tapi Daniel kok tahu gitu? Saya melihat kata Sulama gitu kan. Nah, berarti buat dugaan bahwa dia jujur, guys. Nah, jadi itulah pengalaman misi saya yang sampai sekarang tuh bagi saya itu adalah semacam pengalaman yang tidak terlupakan itu, guys. Karena ini betul-betul ada lagi sih pengalaman misi saya, nanti saya ceritakan ya. Ada lagi pengalaman misi saya nanti waktu saya masih kecil gitu kan. Tapi ini adalah pengalaman misi waktu saya. Ini asalnya yang mungkin yang kedua atau berapa, guys? Ya ada yang ketiga mungkin, ada lagi guys, ada 2 lagi mungkin yang sepanjang saya ingat adalah pengalaman misi saya sebelum ini ada. Nanti saya akan coba ceritakan ya. Tapi sekarang kita ke satu ini dulu gitu kan. Nah, jadi itulah guys yang terjadi. Jadi saya tuh sampai saat itu saya nggak habis pikir bahwa itu saya alami gitu. Itu kan satu pengalaman hidup yang berharga, bahwa kita tuh pernah mengalami hal seperti itu gitu kan. Jadi ini bagi saya itulah ya cukup pengalaman yang cukup membekas gitu guys. Karena kan jarang-jarang kita bertemu dengan pengalaman misi seperti itu gitu kan. Jadi kalau saya juga pengen dengar cerita dari Anda nih, kalau Anda punya pengalaman misi apapun itu, ceritakan di bawah ya. Tapi yang jujur ya. Karena memang kejujuran itu penting guys. Karena kita gini ya, saya tuh kan tidak nambah-nambah, tidak kurang-kurang. Apa yang betul saya alami itu yang saya sampaikan. Perkara ada yang bohong sama sedikit kita kan nggak tahu, tapi memang itu yang saya alami gitu. Dan saya juga pikir ini kayaknya masuk akal yang sampaikan Daniel ini gitu kan, karena dia tuh nggak ada di situ. Saya kan tidak melihat dia gitu kan, dimanapun itu, karena dia posisinya hilang dan dia ditemukan dan ada bukti fotonya. Dia ditemukan di bawah terjun itu lagi duduk, dan dia digendong gitu kan. Jadi ini nggak mungkin drama. Nah, satu lagi menarik guys, waktu itu sebenarnya ya, saya dengar ada yang info mengatakan bahwa sebenarnya malam waktu habis acara itu,
malam waktu Daniel itu ditemukan, itu sebenarnya malam tuh kami mau ada acara lagi guys. Jadi acara itu di mana kami itu dikubur. Ini memang kayaknya senior waktu itu memang pada ekstrim gitu guys ya. Jadi saya pikir kan ini ekstrim banget gitu kan. Jadi kami itu rencana mau dikubur. Jadi hanya sampai ke leher saja. Jadi ya, leher sama kepala di atas gitu. Jadi badan, tangan semua di bawah gitu kan. Nah, jadi kita tuh gak bisa ngapain. Jadi kita tuh kayak hanya kepalanya bisa putar-putar gitu guys. Karena semuanya di bawah tanah gitu kan. Nah, jadi udah disiapin tuh lubang-lubang itu, bisa dengar gitu kan. Jadi jaraknya tuh sekitar, intinya jaraknya tuh kita bisa melihat, bisa kita dengan orang terdekat gitu kan. Karena kan semuanya bakal dilakukan seperti itu dan jarak yang cukup panjang gitu guys. Jadi saat antara satu dengan satu orang lainnya tuh masih bisa melihat dengan jarak yang masih bisa melihat. Tapi kan serem juga gitu guys ya kan? Karena bukan siang hari tapi malam hari guys. Ini caranya waktu itu mau dibuat dari malam sampai sampai dari tengah malam sampai ke subuh guys. Mau dibuat seperti itu gitu kan. Nah, untungnya ada kejadian dan ini sehingga itu dibatalkan. Nah, jadi ada untung ruginya juga. Kalau sempat Daniel ini nggak ada hilang begitu, itu bakal bakal apa dengan info itu bakal dilakukan guys. Tapi karena Daniel mungkin sudah panik gitu kan, udah panik ada kejadian begini, mereka nggak berani melakukan itu. Karena pikir udahlah nanti kita pula nanti kenapa pula anak-anaknya gitu pikirnya kan, mungkin ya. Karena ini ada kejadian si Daniel nih. Nah, tapi kalau nggak ada kejadian si Daniel, saya yakin itu bakal dilakukan. Nah, saya nggak bisa bayangkan tuh bagaimana seremnya guys. Ya, di tepi tebing itu, sepanjang tebing itu dibuat lubang-lubang, ya udah dibuat siapin lubangnya untuk satu orang satu dengan jarak berapa orang bisa melihat, itu akan dikubur guys, luar biasa kan. Makanya habis pikir itu kok begitu banget sih ospeknya zaman dulu itu gitu kan. Saya benar-benar kita orang memang sih itu bagus juga sih untuk uji mental gitu, latih mental, tapi ya ekstrim juga, ekstrim banget. Masa tuh resiko terlalu besar guys. Kalau jadi apa-apa gimana? Misalnya kita lagi begitu, tiba-tiba ada ular gimana atau apa hewan buas gitu kan. Nah, itu kan harus dipikirkan pengamanannya bagaimana gitu kan. Tapi intinya seperti lah guys. Untung ada untungnya juga si Daniel ini hilang gitu kan. Kerasukan. Kalau tidak itu akan dilakukan. Ya apa namanya? Kegiatan itu akan dilakukan dan itu menurut saya ada syukurnya juga lah kalau itu tidak jadi gara-gara si Daniel ini hilang guys. Oke, jadi mungkin ya segini yang dulu aja video kita kali ini guys ya, cerita tentang pengalaman misi saya ya, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya dan sampai apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.